Halo semuanya, saya baru dari gereja karena harus syuting khotbah online. Biasanya di sini ramai sekali, tapi kali ini sangat sepi. Nah, saya akan lanjut kita Galatia 6 ayat 6 sampai 18. Ini adalah bagian terakhir dari surat Galatia. Nah, di bagian ini Paulus akan mengajarkan tentang prinsip tabur tuai buat kita semua. Nah, di ayat 6 sampai 10 ini adalah final warning dari Paulus. Peringatan terakhir di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Di ayat 6, Paulus mengingatkan untuk kita mau jadi orang-orang yang diajar di dalam firman Tuhan. Jangan sekedar ikut-ikut ke gereja, jangan sekedar kumpul-kumpul, tapi kita harus mau belajar firman Tuhan supaya kita mengerti Tuhan dengan benar. Dan di ayat 6, Paulus juga bilang begini, orang yang belajar firman, mengerti gospel, grace ada di hatinya, maka dia akan membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran. Maksudnya apa? Paulus mengingatkan pentingnya buat saudara dan saya yang sudah dipenuhi dengan gospel untuk tidak punya mental yang meminta saja, menerima saja. Sebaliknya, orang yang dipenuhi gospel akan punya hati untuk memberi juga. Kata yang dipakai adalah koinoneo, artinya saling berbagi, saling memberi. Dan bagian ini mengacu pada materi. Jadi orang yang sudah mengerti firman, dia akan juga berbagi secara materi, keuangan, memperhatikan kehidupan orang-orang yang mengajar. Orang yang sudah diperbarui gospel, sekali lagi, tidak akan punya spirit yang menerima atau meminta saja, tapi spirit yang memberi, membagi, dan saling. Di ayat yang ke-7, Paulus bilang ini, jangan sesat. Maksudnya apa? Setiap kita yang sudah dipenuhi gospel, maka kita harus punya hati untuk memberi, hati untuk memperhatikan secara materi pengajar-pengajar kita, pemimpin-pemimpin kita, gereja di mana kita bertumbuh secara rohani. Tapi Paulus juga bilang nih, jangan sesat. Maksudnya apa? Jangan membiarkan diri kita disesatkan sama pengajar-pengajar yang salah. Jadi walaupun kita harus mendukung, memberi, tapi pilih-pilih, perhatikan pengajar yang memberkati kita. Sekali lagi, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Di ayat 7 juga bilang begitu. Maksudnya apa? Dia penuh kasih karunia, tapi Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, ini prinsip tabur tuai. Ada dua. Yang pertama, apa yang ditabur? Karena orang akan menuai sesuai yang dia tabur. Kalau kita menabur tomat, kita akan menuai tomat. Kita menabur duren, kita akan menuai duren. Jadi perhatikan, apa yang kita tabur dalam hidup kita, itulah yang akan dituai. Berikutnya, itu akan dituai. Itu prinsip yang kedua dalam tabur tuai. Apa yang kita tabur, pasti kita menuai. Menuai itu pasti. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tuhan bukan Tuhan yang pendam. Tapi prinsip tabur tuai itu prinsip yang natural, prinsip yang normal-normal saja terjadi. Contoh, kalau kita menabur makan sembarangan, maka kita akan menuai kehidupan yang tidak sehat. Kalau kita menabur iri hati dalam hidup kita, maka kita akan menuai hidup yang penuh kepahitan. Kalau kita menabur ketidaksetiaan, kita akan menuai hidup yang kesepian. Kalau kita menabur perbuatan daging, maka kita akan menuai hidup yang hancur. Kalau kita nggak mau berpegang pada prinsip gospel, maka kita akan kehilangan keindahan dalam ikut Tuhan. Kita akan kehilangan sukacita dan kekuatan dalam hidup kita. Karena gospel adalah kekuatan Allah. Dan orang kalau menolak gospel dan hidup dalam dosa, maka kita akan menuai, pasti menuai kehidupan yang hancur dan kebinasan kekal. Ayat 9 mengajarkan kita untuk menabur yang baik dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar melakukan prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajar buat kita. Bukan karena takut, tapi sebagai buah dari gospel yang kita terima, buah dari keselamatan yang kita terima, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Caranya adalah gini, dengan cara tidak jemu-jemu berbuat baik. Kenapa jangan jemu-jemu? Karena hasilnya tidak selalu cepat kita bisa lihat. Perlu proses, perlu waktu, tapi pasti kita menuai. Hai, tadi tiba-tiba habis baterai, jadi saya lanjutin setelah saya sampai di rumah. Ayat 10 bilang gini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama pada kawan-kawan kita seiman. Jadi apa bentuknya sih menabur kebaikan itu? Yaitu dengan cara helpful, berbuat baik, membagikan kasih pada semua orang. Tentunya dimulai dari keluarga kita dulu, lalu komunitas kita, dan terus lebih luas pada orang-orang di sekitar kita yang sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan sama kita. Kita nggak diciptakan untuk menolong semua orang loh.
Nah, ini adalah gaya hidup dari kekristenan yang Yesus ajarkan. Gaya hidup kerajaan Allah. Jadi, gaya hidup kekristenan bukan sekedar kebaktian, atau program pelayanan. Nah, dalam berbuat baik, kita seringkali ingin dong orang kenal Tuhan. Akibatnya kita menginjili, itu pasti. Tapi gini, jangan sampai kita mengasihi karena kita mau menginjili. Saya ulang, jangan sampai kita berbuat baik karena kita mau menginjili. Karena itu akan membuat kebaikan kita tidak tulus. Kita menginjili karena kita mengasihi. Jadi dia mau terima apa enggak, it's okay, kita akan tetap mengasihi dia. Karena poin yang utama adalah gini, kita mengasihi sesama kita. Seperti yang Tuhan ajarkan sama kita. Nah, dalam kita membagikan semuanya itu, kita menabur, kita pasti berkorban. Tapi Alkitab juga bilang ini, kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, maka kita pasti akan menuai. Menuai yang pertama gini, kita akan bersukacita, bahagia karena kita bisa menolong orang lain. Kita bisa membawa perbedaan buat hidup orang lain. Yang kedua, kita menuai dalam bentuk ini, orang-orang di sekitar kita sedikit banyak akan mengalami perubahan. Yang ketiga, kita menuai yang paling utama adalah ini, bahwa kita sendiri diubah. Dalam proses kita tadi berbuat baik, mengasihi sesama, menolong orang lain, kita sendiri diubah. Dan ini adalah hal yang paling berharga. Lewat waktu kita akan lihat, kita dibentuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itu semua karena kita terus menabur dalam perbuatan baik. Tuhan berkati.